karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu, oh, karena salibmu, karena salibmu, oh, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib. Oh, karena salibmu, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu. Terima kasih di hidupku. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau sendiri yang mengurapi hamba. Engkau yang berkuasa atas hamba ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus berkarya di dalam hidup kami. Mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-21. Sama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri. Yakobus pasal pertama ayat 21 dan setelah itu kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Yakobus pasal 1 ayat 21 sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya beri tema firman Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai berarti tidak ada permusuhan, ya. Berdamai berarti tidak ada permusuhan. Kalau berdamai dengan diri sendiri berarti tidak memusuhi diri sendiri. Mungkin saudara berkata, saya nggak mungkin memusuhi diri saya sendiri. Kalau memusuhi orang lain mungkin bisa, tapi diri sendiri mungkin saya nggak mungkin memusuhi. Enggak saudara,
ada begitu banyak orang justru yang sering kali terjadi adalah dia bisa baik dengan orang lain, tetapi dia tidak bisa menerima keadaan dirinya. Ya kan? Dia tidak bisa menerima dirinya. Dia terlahir dari mana, bagaimana, apa yang terjadi dengan masa lalunya, dia gak bisa terima. Sehingga keadaan itu membuat dia semakin sulit untuk menjalani kehidupan. Nah saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah saudara, mindset kita ini mungkin kalau sesuatu yang kotor ini mungkin kata-kata kotor ya, pikiran yang kotor ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sampai di situ saja saudara. Lebih daripada itu ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari ternyata sesuatu yang kotor itu juga adalah hal-hal yang membuat diri kita tidak bahagia secara pribadi. Ya, dengan kata lain seperti yang saya katakan tadi, tidak dapat menerima keadaan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dengan kata lain bahwa saya dan saudara ya, Tuhan sudah berikan firman Tuhan. Tuhan sudah sampaikan firman. Entahkah melalui Alkitab yang kita baca, ya, entahkah lewat firman-firman yang kita dengar, firman Tuhan katakan terimalah dengan lemah lembut yang tertanam di dalam hatimu. Ternyata saudara, Alkitab dengan tegas mau menginformasikan, mau memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa ternyata ada begitu banyak orang-orang yang tidak bisa menerima firman Tuhan dengan lemah lembut di hatinya. Sehingga ketika firman Tuhan itu masuk ke dirinya, firman Tuhan itu tertolak atau ditolak saudara. Tidak tertanam dengan atau di dalam hati. Sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sama-sama untuk memperhatikan tentang firman Tuhan, hal-hal apa saja yang perlu kita buang, hal-hal apa saja yang perlu kita bangun di dalam Tuhan. Ya, kita merujuk dari ayat tadi dari Yakobus 1 ayat 21 dan juga 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat 15. Hal-hal yang perlu kita buang atau kita bangun di dalam Tuhan. Yang kita buang dan yang kita bangun di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang pertama firman Tuhan katakan yang perlu kita buang adalah menjaga hati kita agar tidak ada kepahitan di dalamnya. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan timbul akar yang pahit. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu sangat berkaitan erat dengan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Sangat berkaitan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan akan memperingatkan diri kita, semakin Tuhan akan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Firman Tuhan akan selalu memberi peringatan, ada warning buat saya dan saudara. Di dalam ayat ini firman Tuhan katakan jangan sampai ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit atau kepahitan saudara. Jadi yang pertama yang harus kita buang adalah kepahitan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa berkata, aku gak punya kepahitan. Aku gak punya sakit hati kepada si A, kepada si B, kepada si C. Mungkin kita bisa berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, ya, keadaan diri kita sendiri, secara tidak langsung kita sudah
menghasilkan atau memproduksi kepahitan-kepahitan di dalam diri kita. Dan ketika kita memproduksi kepahitan-kepahitan itu, kita akan lemparkan ke orang lain segala hal-hal yang pahit. Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati Saudara. Ibrani pasal 12 ayat 15 dengan tegas memberi peringatan kepada saya dan saudara. Berhati-hatilah. Jangan sampai saya dan saudara menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini terlalu mahal saudara. Tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan duit. Kasih karunia Allah ini terlalu tinggi. Sehingga tidak bisa disejajarkan dengan kepahitan atau akar pahit yang ada di dalam diri seseorang. Terlalu jauh saudara. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa yang Tuhan cari, yang Tuhan lihat adalah hati yang selalu bersyukur di dalam Tuhan, yang selalu bersyukur, yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan cari saudara. Ya. Mengapa ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kepahitan? Mengapa ada banyak hamba-hamba Tuhan mengalami kepahitan? Mengapa ada banyak orang-orang percaya yang mengalami kepahitan saudara? Karena ada luka yang belum dibereskan atau luka itu belum diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa melangkah jauh kalau kita tidak menyerahkan luka-luka batin kita kepada Tuhan. Luka-luka masa lalu yang mungkin menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Ya. Anak sakit hati kepada orang tua sakit hati kepada anak, teman sakit hati kepada temannya. Ya. Karyawan satu sakit hati kepada karyawan yang lainnya. Pimpinan yang satu sakit hati kepada pimpinan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan kita harus membuang jauh-jauh segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menimbulkan kepahitan. Saudara, ini penting saudara. Kalau kita ingin maju ya, kalau kita ingin maju di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, orang yang maju di dalam Tuhan, orang yang beres di dalam Tuhan, orang yang berbuah di dalam Tuhan, karena dia sudah berdamai dengan dirinya, sudah tidak ada lagi kepahitan-kepahitan. Tetapi jangan berharap saudara, kita menghasilkan buah. Kalau kita belum berdamai dengan diri kita, kalau masih ada kepahitan-kepahitan di dalam diri kita. Setiap kepahitan-kepahitan yang ada di dalam diri kita, itu akan mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Itu akan mempengaruhi lingkungan kita saudara. Itu akan mempengaruhi siapa saja. Entahkah itu suami, entahkah itu istri, entahkah itu anak, entahkah itu orang tua, entahkah itu teman, kerabat yang lainnya. Itu akan sangat mempengaruhi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lama dikatakan, peliharakanlah hatimu daripada yang patut dipelihara. Pelihara hati saya dan saudara daripada segala sesuatu yang dipelihara. Jaga hati saya dan saudara. Kalau orang bisa menjaga emas permatanya, apa sih yang berharga dalam hidup saya dan saudara? Apakah emas, permata, uang? Ya, kita nggak bisa bohong saudara. Uang sangat bernilai, iya kan? Kita nggak bisa bohong, emas permata bernilai, berharga. Tetapi firman Tuhan mau kasih tahu kepada saya dan saudara, hati saya dan saudara sangat mahal. Ketika hati kita beres, maka segala sesuatunya akan beres saudara. Tapi ketika hati kita enggak beres, maka segala sesuatunya juga tidak akan pernah beres. Makanya firman Tuhan tegas, jaga hati saya dan saudara dengan segala kewaspadaan. Gimana sih itu orang yang waspada? Ya orang yang waspada berarti dia sudah punya, ya ibarat kata seorang prajurit, ibarat kata seorang prajurit yang akan berperang, dia sudah punya peluru yang sudah disiapkan untuk siap ditembakkan.
Ya, dia sudah siapkan ada ketopong ya dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan juga jelas katakan dengan segala kewaspadaan. Berarti kalau kita ingin memelihara hati kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, berarti satu yang harus kita lakukan. Kita harus membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Dengan firman dan Roh Kudus. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjaga hati kita kalau kita tidak membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silahkan saudara nonton di channel YouTube, silahkan. Ya, silahkan saudara lihat media sosial, silahkan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kembalilah ke sini. Kembali ke Alkitab. Back to Bible saudara. Saudara datang kepada Tuhan, saudara mohon kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan, hari ini aku akan mendengarkan suaramu, berbicaralah kepada hambamu ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kasih. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti akan beri sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa yang rohani kita butuhkan. Bukankah saudara makan? Bukankah saudara makan setiap hari? Saudara akan mencari makanan yang bisa membantu tubuh saudara untuk sehat. Amin saudara? Iya kan? Bukankah setiap hari saudara makan? Minimal sehari 2 kali, minimal. Dan saudara sudah siapkan dengan luar biasa makanan saudara. Masa untuk kerohanian tidak saudara? Ya. Saudara sudah menjaga baik-baik makanan yang masuk di dalam tubuh saudara. Tetapi masa untuk kerohanian kita nggak bisa kasih suplai atau nutrisi yang terbaik dengan rohani kita. Saudara kalau ke pasar, yang ibu-ibu yang ke pasar atau belanja, pasti saudara akan cari sayur-sayuran yang segar. Ya, kalau saudara beli tomat, saudara akan beli tomat yang segar. Kalau saudara cari daging, saudara akan cari daging yang segar. Masa untuk kerohanian enggak? Masa untuk roh asal-asalan aja yang masuk? Kan gak bisa saudara. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pertumbuhan di dalam diri kita, kalau yang masuk di dalam diri kita hanya sedikit atau mungkin yang tidak benar. Saudara, sudah bukan waktunya lagi sakit hati, kepahitan. Sudah bukan waktunya lagi saudara. Di dalam diri kita harus Kristus yang memerintah. Amin. Sudah waktunya Kristus bertahta di dalam hati saya. Kristus bertahta di dalam diri saya. Coba saudara lihat kembali Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Apa ini artinya saudara? Artinya jangan keraskan hati. Amin saudara. Amin saudara. Jangan kita keraskan hati kita. Seringkali kita keras dengan diri kita sendiri saudara. Ketika firman Tuhan menegur kita, saudara kadang-kadang orang, oh iya ketika khotbah aku disinggung. Enggak saudara, bukan itu. Tetapi Tuhan bisa berbicara, bukan hanya lewat khotbah, iya kan? Lewat kehidupan sehari-hari, lewat teman saudara dalam hubungan saudara, lewat pekerjaan saudara. Firman Tuhan bisa berbicara banyak hal. Saudara bisa bayangkan ya, kalau firman Tuhan yang disiapkan. Ya, saya mau kasih tahu saudara. Saudara bisa bayangkan firman Tuhan yang sudah jauh-jauh hari kita persiapkan hanya untuk nyerang satu orang. Apa enggak berdosa di hadapan Tuhan? Ya enggak saudara? Nah banyak orang salah berpikir saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ketika Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan, maka itu harus disampaikan. Harus diberitakan. Makanya firman Tuhan katakan ya, terimalah dengan lemah lembut. Saudara, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Kena yang disampaikan dan kena yang menyampaikannya. Seringkali saat saya menyampaikan firman Tuhan, justru firman itu nancep ke diri saya sendiri.
Itulah firman Tuhan. Itulah hebatnya firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan suplai terbaik dengan roh kita ini. Jangan berikan suplai yang asal-asalan. Masa saudara bisa minum vitamin macam-macam untuk tubuh saudara, supaya tubuh saudara bisa fresh, bisa segar, bisa enak. Masa untuk roh enggak? Ya kan? Jangan sampai saudara. Yang kedua, hal yang perlu dibuang di dalam kehidupan kita agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita lihat Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita lihat dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang kedua, hal yang perlu dibuang agar kita dapat berdamai dengan diri sendiri adalah membuang iri hati. Iri hati. Saudara, iri hati ini yang membuat Lucifer terbuang dari hadirat Tuhan. Lucifer ingin menjadi sama dengan Allah. Lucifer lihat, wow, luar biasa Allah. Semua pada memuji Allah. Semua malaikat di sorga memuji Tuhan. Dia kan malaikat puji-pujian. Tetapi muncul di dalam dirinya ingin seperti Allah, timbul iri hati. Akhirnya Tuhan buang dari hadiratnya. Tuhan gak mau sorga dikotorin dengan iri hati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 14 ayat 30 bahwa ternyata iri hati itu dapat membusukkan tulang. Dengan kata lain, iri hati bisa membuat orang berada dalam kondisi yang tidak baik dalam hidupnya. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi buang segala sesuatu yang kotor menurut firman Tuhan. Ya mungkin saudara kita nggak ada, mungkin kita nggak ada iri hati kepada si A, si B, si C. Oke, nggak ada. Tetapi ini juga kan peringatan buat kita, ya kan? Peringatan supaya apa? Supaya kita mawas diri, supaya kita berhati-hati. Oh iya ya, ketika kita lihat orang sukses, kita harusnya bertepuk tangan, ya enggak? Saudara, jangan saudara berpikir ketika saudara mengupload kesuksesan saudara di media sosial, semua orang akan senang dengan kesuksesan saudara. Enggak saudara, justru banyak orang-orang yang tidak akan senang dengan keberhasilan saudara. Kenapa? Karena mereka tidak sampai di level itu. Mereka pengen berada di level itu, tapi karena mereka nggak bisa, ya jangan heran saudara, ya, jangan heran, ya. Buang segala hal, iri hati yang membusukkan tulang, yang tidak menyegarkan tubuh. Menurut saudara orang yang iri hati itu bisa tenang nggak hidupnya? Kak saudara, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa orang yang iri hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Hidupnya tidak akan tenang, tidak akan segar. Segala sesuatunya itu yang layu, yang pahit. Kalau kita lihat orang sukses, kita harus ikut berbahagia dengan kesuksesan orang. Kalau kita lihat orang maju, kita harus berbahagia dengan orang yang maju. Kalau kita lihat orang yang saudara, bisa menang dalam masalahnya, kita harus senang. Ya, jangan sampai ketika orang punya masalah kita makin membuat dia tertekan dengan masalahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak jauh sampai membahas terlalu jauh tentang hal ini, tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ternyata tidak mudah untuk menjaga hati ini di hadapan Tuhan. Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya itulah namanya manusia, ya kan? Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat aja, kalau ada kekacauan terjadi di satu tempat, pasti itu ada dasarnya iri hati. Ada ketidakpuasan di dalamnya. Nah ini saudara ya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dibuang di dalam Tuhan agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita lihat dalam Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dibuang dan dibangun, yang perlu dibuang agar kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri adalah membuang kesombongan. Ya, membuang kesombongan. Bapak Ibu Saudara, Saudara ingatkan akhir Desember, ya, ada 5 kecelakaan pesawat terjadi, ya kan? 3 di hari yang sama dengan menelan korban jiwa yang banyak. Sudah bayangkan, ya, yang pesawat Jeju Air itu yang dari Korea, ya, sudah mau mendarat tabrak burung. Nabrak burung, kalau dipikir mesin loh ya, mesin pesawat besar. Tapi rupanya ketika nabrak burung itu masuk ke dalam itu merusak sistem yang ada. Sehingga ketika mendarat udah sulit, ya, mau naik lagi sulit. Dan terpaksa harus jalan terus dan ternyata di depan, ya, dan ternyata di depan ada pagar tembok pembatas, ditabraklah itu saudara. Saudara bayangkan ya, sudah mau turun, ya ini udah nyampe, ibarat kata udah nyampe Bandara Juanda Surabaya, saudara ternyata belum kelar, iya kan? Habis. Di awal tahun yang terjadi, saya percaya saudara tahu semua apa? Kebakaran di LA, di Amerika, Los Angeles. Segala sesuatunya habis. Apa yang mau disombongkan? Terlalu mudah buat Tuhan untuk mengambil semuanya. Amin saudara. Makanya firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Jangan tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya kalau orang yang paling parah itu sombong rohani saudara. Orang sombong harta itu kelihatan, oh biasa. Iya kan? Tapi saya pelajari saudara ya. Saya pelajari, saya lihat semakin banyak harta kekayaan orang, semakin enggan untuk meninggikan diri. Bahkan semakin mereka berpakaian seadanya. Saya banyak lihat saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang membuat orang bahagia dengan kesombongan. Tetapi justru membuat orang jatuh, membuat orang hancur, membuat orang tidak bernilai. Apa yang bisa dibanggakan dengan orang-orang yang ada di LA sana, pusat hiburan? Toh habis semuanya. Apa yang mau dibanggakan saudara? Kesombongan justru akan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Tadi saya katakan kalau orang sombong harta kekayaan itu biasa. Orang pasti bilang ya wajar dia punya harta kekayaan. Iya kan saudara? Yang jadi masalah adalah sombong rohani. Merasa diri hebat dari yang lain. Merasa diri hebat dari umat-umat yang lain. Merasa diri hebat dari siapa saja. Ini saudara tidak kelihatan tetapi dampaknya sangat besar. Makanya berhati-hati sekali saudara. Kesombongan rohani ini gak akan bisa bertahan. Orang yang sombong rohani pintar memanipulatif keadaan. Ya. Orang yang sombong rohani ini pintar membuat orang bisa percaya kepada dia 100%. Sehingga orang lain yang salah. Berhati-hati saudara. Semua yang namanya sombong rohani ini bisa kena kepada siapa saja. Mulai dari hamba Tuhan sampai kepada jemaat Tuhan. Makanya saudara saya ingatkan kepada saudara dan juga buat diri saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Saya hanya berdoa supaya Tuhan tolong diri saya. Supaya
kita tidak ada yang merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Amin saudara? Iya. Karena di hadapan Tuhan kita sama saudara. Tuhan gak pernah melihat, ya, Tuhan gak pernah melihat berapa lama kita mengikut Tuhan. Gak pernah Tuhan lihat itu. Tetapi Tuhan melihat, adakah kerendahan hati di dalam diri saya dan saudara. Orang yang rendah hati dia akan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Tetapi orang yang sombong, dia akan selalu menolak dan menolak. Firman Tuhan juga katakan, datang kepada Yesus sebab aku rendah hati. Nah saudara, Yesus sudah memberi contoh. Ya, Yesus sudah memberi contoh. Cuman saya heran saudara. Kalau kita tidak bisa meniru, ya, kalau kita tidak bisa meniru Tuhan kita, apanya lagi yang kita mau ambil? Padahal itu karakter yang luar biasa yang Tuhan contohkan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tidak perlu mencari pembelaan diri kepada siapapun juga untuk dihormati, sebab penghormatan datangnya dari Tuhan. Makanya saudara, saya gak pernah mau membela diri saya. Karena saya tahu Tuhan yang akan bela. Saudara, siapapun yang menjatuhkan saudara, kalau saudara dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan bela saudara. Amin. Dalam pekerjaan saudara, dalam dunia kerja saudara, siapapun yang berusaha menjatuhkan saudara, tapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan bela saudara. Saudara lihat Daniel, iya kan? Orang-orang mencari celah. Oh, sampai di satu titik mereka dapat, oh Daniel udah salah ini. Daniel ini masih menyembah Tuhannya. Padahal sudah keluar aturan. Tetapi apakah hal itu membuat Daniel hancur? Ternyata tidak. Justru itu membuat Daniel semakin diangkat oleh Tuhan. Daniel tidak butuh pembelaan manusia. Daniel tahu Tuhan akan membela dia. Saudara, kalau saudara benar, Tuhan akan membela saudara. Tidak perlu saudara membela diri saudara kemana-mana. Tidak perlu saudara meluruskan banyak hal. Gak perlu saudara. Karena Tuhan pasti yang akan membela saudara. Amin. Jadi saudara, lebih baik kita menjaga hati kita. Kita menjaga diri kita. Firman Tuhan katakan, jaga hati saudara. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Atau kita menjadi congkak. Karena Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Setelah kita membuang kepahitan, setelah kita membuang iri hati, setelah kita membuang kesombongan, lantas apa yang perlu dibangun? Apa yang perlu kita bangun dengan diri kita? Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Yang pertama yang perlu dibangun adalah roh yang mengampuni, roh yang memaafkan. Nah ini penting saudara. Roh yang mengampuni, roh yang memaafkan. Saudara, kita jangan pernah berharap pengampunan dari Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah berharap pengampunan dari Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan pernah berharap pengampunan dari Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa melepaskan roh pengampunan. Firman Tuhan katakan, mari kita bangun diri kita, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Belajar untuk melepaskan roh pengampunan. Ya, 2 Korintus 2 ayat 10.
berkata begini, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ini Rasul Paulus mengatakannya, saudara. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, diampuni juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat juga di surga. Iya kan? Apa yang engkau lepaskan di bumi terlepas juga di surga. Kalau engkau ikat, ya, ikat sakit hati, apa yang mau dilepaskan dari surga? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini hati kita ini, ya kalau handphone perlu di restart, ya kan, komputer perlu di restart mungkin, ya hati kita ini harus selalu dibersihkan. Makanya ada lagu, selidiki aku, ya kan, lihat hatiku, selidiklah akan daku, ya Allah. Ya. Kenapa saudara? Karena secara manusia atau sebagai manusia kita nggak mampu menyelidiki hati kita sendiri. Karena seringkali yang kita lihat adalah kesalahan orang lain. Tapi kita tidak pernah melihat kesalahan diri kita sendiri. Sehingga sulit buat kita untuk melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita tidak bisa melepaskan roh pengampunan. Firman Tuhan katakan kalau engkau punya masalah dengan yang lain, ya, selesaikan dulu itu, baru engkau datang membawa persembahanmu di hadapan Tuhan, iya kan? Baru bawa persembahan itu. Bereskan dulu, dengan kata lain, bereskan dulu hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, ya, yang perlu kita bangun di dalam Tuhan, kita lihat Mazmur 37 ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yang perlu dibangun yang kedua adalah membangun roh kerendahan hati. Gimana caranya kita membangun roh kerendahan hati? Nih saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya bukan berarti saudara 24 jam baca Alkitab, saudara berlutut. Bukan itu saudara. Ya, beri makan rohani saudara seperti yang saya katakan tadi. Kalau firman Tuhan saat saudara baca dan menegur saudara, oh iya ya Tuhan ampuni saya. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa membangun persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah melahirkan roh kerendahan hati. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, yang kita lahirkan adalah yang tadi, roh tinggi hati, roh kesombongan. Jadi penting sekali kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-27. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Hatimu hidup untuk selamanya. Tidak mati, tidak busuk karena sampah-sampah yang berbau busuk itu. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Saudara, apakah ini hanya berbicara soal makan minum kayak jasmani itu? Enggak saudara. Orang yang rendah hati akan terpelihara oleh Tuhan. Ini saudara. Orang yang rendah hati akan terjamin oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Cukup menurut Tuhan. Ini orang yang rendah hati. Sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan di dalam hidup ini saudara. Dan firman Tuhan katakan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja
Ya, sempatkanlah waktu. Pelayan-pelayan Tuhan, ya. Ya, sekali lagi pelayan, saya harus katakan terang-terangan nih. Pelayan-pelayan Tuhan, saudara harus punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ya. Kalau enggak saudara, apa bedanya dengan dunia? Gak akan ada bedanya. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak membangun mesbah doa, kita malas baca Alkitab, gak akan ada bedanya nanti saudara. Sama saja. Firman Tuhan katakan biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Hidup untuk selamanya. Emangnya kita hidup kekal di dunia enggak saudara? Kan tidak, iya kan? Tetapi maksudnya ini ayat ini sudah melihat jauh kepada kekekalan. Hidup yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Jadi Bapak Saudara, mari saudara kita menghidupi firman Tuhan ini. Kita menjadi pelaku firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 15. Mazmur 119 ayat 15 berkata, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ini saudara, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ya, jadi Bapak Saudara, kalau kita mau bertumbuh, ya masa saudara kita bisa scroll HP, ya, tren ya, sampai nggak kerasa udah sampai 3 jam kita bisa. Ya, tuh ya saya contohin ya saudara ya. Ini saudara ya. Kan kalau kita scroll gini ya, scroll medsos gini terus kan, nggak sadar ya saudara kita nonton, wah bagus ya, 5 menit. 5 menit kali 100 tontonan, ya enggak saudara? Nggak sadar loh saudara, saudara bisa scroll itu 5 kali 100 tontonan berapa tuh saudara? Hah? Udah 500 menit, 500 menit itu berapa jam? Iya enggak saudara? Video pendek aja, saudara scroll terus, 1 akun saja, saudara bisa lihat banyak. Itu 1 akun. Saudara masa yang ini loh saudara, tebalnya ini saudara, Kejadian sampai Wahyu saudara gak bisa baca. Halo Bapak Saudara, bisa tahun ini kita luangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin saudara. Saudara-saudara yang di toko, ya to the point aja ini ya. Buka Alkitab, kalau perlu saudara download di komputer saudara, atau taruh di samping saudara nih Alkitab. Ya. Kalau saudara ini bisa saudara sambil lihat, mana tahu saudara-saudara saat itu lagi sumpek di toko, benar enggak? Iya kan? Mungkin saudara lagi sumpek, aduh ini gimana ya, tadi kayak gimana ya. Nah, tiba-tiba saudara, pas ada 1 ayat yang saudara buka, lihat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Iya enggak saudara? Namanya Tuhan mau berbicara, iya kan? Saudara, aduh kok belum ada pelanggan ya, kok sepi ya sampai hari ini. Tiba-tiba ada ayat Alkitab yang saudara lihat, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah, aku akan memberkati engkau. Loh kan saudara, berarti Tuhan teguhkan, amin saudara. Ya, jadi jangan menganggap remeh. Semua masalah, persoalan di dalam hidup saya dan saudara, ada di sini jawabannya. Masalahnya kita percaya atau tidak. Kita mau menghidupi firman Tuhan itu atau tidak. Kita mau membuka hati kita dengan firman atau tidak. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3, kita lihat ayat yang terakhir. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu mengakui Tuhan di dalam dirinya. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia enggak akan mudah termakan oleh segala sesuatu yang membuat hatinya sakit, membuat dirinya kecewa kepada Tuhan. Dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
ketika hatiku telah disakiti. Amin. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ketika hidupku telah disakiti, oh ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Oh ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang di dalam hidup saya dan juga hidup saudara. Mari kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Mungkin ada luka, mungkin ada sakit hati, mungkin ada hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dengan diri kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan semuanya. Mungkin engkau kecewa dengan siapa saja, mungkin hatimu terluka, tetapi percayalah, Dia Allah yang sanggup memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada kelepasan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Oh kami sembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oh, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi,
tiada pamrih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sadar kami terbatas Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk berdamai dengan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau ingin melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Mari Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Perbaharuilah roh dan batin kami. Biarlah hati kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan dari umat-umat-Mu apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil, Engkau berkati ya Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak tunas remaja kami, anak-anak pemuda remaja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memproteksi mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami semua lingkungan gereja ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala berkat sukacita yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.